Halo, selamat siang. Kita sudah on the way ke Sembalun ya. Setelah tadi makan siang di daerah Rembiga yang terkenal juga dengan sate Rembiga. Oke, saat ini saya sedang melakukan pengisian bahan bakar di daerah Sandubaya. Nah, saya ingat betul karena memang dulu saya pernah ada kegiatan ya di daerah ini. Nah, untuk pengisian bahan bakar sendiri tadi saya isi menggunakan Pertamax karena saya rasa cukup lah untuk Pertamax di sini. Walaupun nanti ketika itu saya suka mix juga dengan turbo. Nah, sekalian kita membeli, istri saya ya yang belanja untuk beli ke beberapa keperluan logistik, juga ada mau ke ATM. Oke. Nah, kebetulan trip sekarang itu menambah dari kilometernya Mazda seperti itu. Oke, yang saya sampaikan mobil 3 tahunan tapi kilometernya bisa disaksikan sudah di angka hampir 105 ke 150 ribu ini ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita beli dan untuk kita nikmatin, untuk kita trip dan untuk berkarya tentunya. Oke. Hari ini sesampainya di Sembalun, nanti tim akan beda tujuan ya. Untuk yang satu mungkin akan ada pendakian dan trekking seperti itu. Nah, sementara menunggu kesehatannya Kang Fajar udah on lagi, udah pulih lagi, kita mungkin besoknya kita camping ceria dulu, atau mungkin saya pengen trekking ke Savana dan Daun. Oke, terus saksikan. Silahkan di like, di subscribe, dan di komentar tentunya, karena saya butuh inputan dan komen positif yang bisa membuat video kedepannya akan bisa lebih baik. Oke, thank you, sampai jumpa kembali, kita lanjutkan. Oke, setelah kita mengisi bahan bakar dan membeli beberapa perlengkapan atau keperluan logistik ya, saya lanjutkan kembali perjalanan untuk menuju Sembalun. Nah, kebetulan rute yang biasa saya gunakan untuk di awalan menuju Sembalun, saya tidak melalui daerah Bayan dulu ya, dikarenakan rute Bayan itu biasanya saya ambil ketika saya nanti pulang dari Sembalun. Nah, untuk rute sendiri saya dari Senggigi ini menggunakan rute kembali ke arah Kota Mataram, kemudian saya menuju ke arah tengah dari Lombok yang nanti tembusnya ke daerah Mas Bagik ya, atau Mas Bagi seperti itu. Nah, kalau spellingnya ada yang salah ya nanti bisa dikoreksi bersama seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk rute jalan di sini sendiri itu awalnya memang lajurnya cukup lebar ya, persisnya dari arah Sandubaya. Nah, untuk menuju arah Sembalunnya nanti mungkin ada jalan yang memang ruas jalannya tidak terlalu lebar tapi kondisi jalannya pun baik. Nah, dikarenakan di daerah ini masih terdapat keramaian dari warga, sebaiknya kita berkendara lebih hati-hati dan lebih ya mengalah saja ya teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali perjalanan teman-teman. Terima kasih. Sini, enak. Ih, seru. Seru.
monitor, Gus. Masuk. Ini mungkin kayak yang dari Lumajang ke Bromo, Gus. Nah, kita stop artinya. Dan dengan driver yang sama lagi. Ya. Semoga remnya nggak panas ya. Ya, ini kita sudah dekat ke area Sembalun ya. Masuk area apa tadi ada tulisan area Kebun Raya Selaparang. Nah, atau ini Kebun Raya Lemor. Oke. Bagi yang tahu silahkan komen ya di kolom komentar biar jadi ada tambahan reference informasi tentang daerah ini. Nah, ini kalau nggak saya salah ingat, nanti trek di depan itu jalannya cukup curam, baik turunan maupun tanjakannya, dan banyak sekawanan monyet atau UAA dalam versi istri saya. Istri saya sedang tidur, guys, seperti biasa. Saya yang nyetirin, saya yang support finansial. Nanti kalau kelamaan saya yang kena komplain, kok lama, masih jauh gitu. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan ini. Terima kasih. Oke, kita sudah sampai di gate Taman Nasional Gunung Rinjani. Oke, seingat saya jalurnya ini cukup kecil dan tikungan-tikungan tajam, turunan juga yang curam maupun tanjakan cukup banyak. Oke, jika kalian melintas melalui jalur ini, berhati-hati selalu ya. Tetap kedepankan toleransi dalam berkendara. Lebih baik mengalah daripada kita kena masalah. Oke, thank you guys. Kalau ada ide mau ngedrone, monggo infoin aja, ntar cari tempat yang bisa minggir. Drone-nya di situ juga kan? Di sini. Belum ada nemu tempat, men. Di sini jalan nggak terlalu lebar ya, persisnya kayak Petung Kriono, cuma bedanya di sini aspalnya mulus-lus sampai tujuan. Terus apa ya? Aspal, men, kita bicara aspal. Oh, siap-siap. Maklum ya, maklum. Nah, bukan bicara jalan kehidupan kita, men. Kita nggak mulus-mulus banget, men. Nah, tapi kalau bisa ke depannya mulus-mulus aja lah. Amin. Bener ya lewat sini waktu itu ya? Sini. Tuh, tahu apa sampai ada Nanti ada spot keren ya, hutan gitu kan ya, banyak monyet. Tapi itu kalau si siapa Fajar Kecil berani turun ambil gambar di tengah kerumunan monyet, itu keren banget itu situ. Saya sampai digigit. Takutnya reoni, men. Ya kalau reuni kan nggak masalah, berarti kan satu perguruan, men.
nanya Mas Yunus. Ya nggak apa-apa, waktu dan tempat dipersilahkan, kita menyaksikan. Ya, halo. Senang rasanya ya masih dikasih kesehatan untuk bisa main-main lagi ke sini. Ambience-nya untuk menuju ke Sembalun ini ya. Ketika kita sudah masuk ke area Taman Nasional Gunung Rinjani, vibe-nya terasa beda sekali ya, teman-teman ya. Teman-teman harus coba bagaimana feel-nya untuk traveling ke Lombok ya, jalan-jalan road trip, dan mesti coba untuk jalur ini. Nah, kita bisa lihat vegetasi maupun fauna yang di sini masih banyak sekali. Dan nanti di depan istri saya excited sekali ketika melihat sekawanan monyet ya, yang gemoy-gemoy sekali monyet-monyet di sini. Tapi monyet-monyet di sini insya Allah dipastikan aman ya teman-teman ya. Karena banyak pengendara motor yang berhenti juga, mereka tidak menyerang, mengganggu ataupun apa. Dan saya ingatkan untuk semuanya, kita jangan buang sampah sembarangan ya, seperti itu ya. Oke, mari kita lanjutkan kembali perjalanan dan keseruan ini. Semoga diberikan kelancaran. Oke, terus saksikan video ini. Terima kasih teman-teman. Ya, Cak, tuh lihat Cak, tuh lihat, buka ya. Tuh. Iya, jangan gede-gede, jangan macam-macam. Nah, ini ada di banyak. Seru. Seru. Seru lagi kok dibuka full. Jangan gitu dong. Dia masuk nggak ya? Enggak, paling lompat. Nggak langsung ada di Ya, sebelah. jangan kamu yang buka, aku aja yang buka. Ih, seru sekali. Nah, kiri kanan udah banyak nih. Monyetnya siapa Mas Tito ini? Oh, ada. Nah, ini yang di tengah boleh kalau memang mau turun, Mas Yunus monggo. Oh, tahu Tuh. dia mau ada yang Cak. ngasih. Ih, dia yang Ya katanya peduli. SDM-nya rendah ini monyetnya. Takut Mas Tito. Harusnya nggak ada masalah ya, bisa dicoba dulu lah minimal. Lari itu dia Lari tuh, lari. Itu motor yang tadi kayaknya. Oh, sudah. Ih, seru ya Iya, Allah. ada, Dia ada. galak nggak ya? Oh, kesini. Mana? Banyak ini banyak. Tuh, ada yang kecil tuh sebelahmu. Lucu banget nih. Ya Allah, pengen itu. Ih, kasihan itu bawa anaknya. Ya Allah, cabi-cabi amat ini. Anya. Tuh. Awas toto lompat nangkring di kamu. Dia langsung koordinasi sama teman-temannya pakai HT. Celingak. Buangnya gede amat. Ya ampun, tapi gemuk-gemuk loh. Ya berarti bagus. Di sini masih bagus ini Iya, makanan. gemuk-gemuk loh. Cabi-cabi dia badannya. Gigi satu men. Kekurangan makanan di sini. Kamu turun deh. Yang ada aku yang diserbu. Apa? Enggak lah, gedean kamu Cak daripada dia Cak. Iya, dia nggak banyak, tapi dia kecil tapi nggak banyak. Tuh. Itu ambil, hei, aduh ngejar kamu, kesian ya, dapet ya. Ini sih ya Allah, lagi nongkrong. Ini gemoy, pengen nyubit jadinya. Oh, ini Bekasi itu ya. Ih, tapi itu ada orang biasa aja. Nah, sekedar mengingatkan untuk teman-teman ya, jika melintas di jalan ini perlu diperhatikan. Kita tetap fokus dengan jalanannya ya, dengan treknya ya.
karena memang di sini memanjakan mata sekali ya. Terkadang kita sedang terpukau dengan kondisi alam maupun fauna yang ada di sini. Nah, tapi tiba-tiba nanti ada seperti jembatan, dan di sini ada banyak monyet juga ya yang ada berlintasan berlarian. Kemudian kita juga dikejutkan dengan adanya tiba-tiba tanjakan di depan ataupun tikungan. Jadi sebaiknya fokus berkendara, jangan sampai terlewatkan ya, demi keselamatan dan kebaikan untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan kembali perjalanan. Bicara sedikit tentang Lombok ya. Lombok itu menurut saya destinasi wisata yang tidak pernah membosankan, karena kita bisa menemukan banyak hal-hal yang baru dan keseruan-keseruan. Makanya gak salah ketika setelah trip dari Lombok itu sudah berpikirnya kapan ya bisa main lagi ke Lombok. Nah, untuk kondisi jalanan di sini sendiri bisa sama-sama kita saksikan. Banyak tikungan-tikungan yang jaraknya memang tidak terlalu jauh ya, dan kemudian kita juga pastikan ketika memang kita ragu di depan kita apakah ada kendaraan dari arah lawan, nggak ada salahnya kita membunyikan tanda klakson ya teman-teman ya. Dan selalu dipastikan untuk kondisi kesehatan maupun kondisi kendaraan kita dalam kondisi sehat, terutama di bagian rem. Dan untuk metode pengereman kita harus kombinasi antara menggunakan sistem pengereman engine brake atau dengan rem normal. Yang pasti kita di sini tetap waspada, berhati-hati sambil menikmati kondisi yang ada di sekitar kita. Jujur, Lombok beautiful sekali. Gak ada salahnya nanti teman-teman yang mungkin belum pernah atau yang sudah pernah untuk di trip berikutnya mulai mengeksplor Lombok dari sisi-sisi bagian yang lain. Dan baiknya jika kita belajar juga memposisikan diri tidak hanya sebagai wisatawan, tapi kita sebagai warga lokal di sana, agar kita bisa mempelajari bagaimana budaya dan kearifan lokal yang ada di daerah yang kita kunjungi. Baik, kita lanjutkan terus perjalanan, tetap berhati-hati dan tetap enjoy, semangat. Terima kasih. Cek ada kayak cafe spot di depan sebelah kanan, bagus ya. Depan nanti ada rest area sebelah kanan, spotnya bagus deh, itu ada parkirannya luas. Oke, boleh, berarti dulu situ boleh. Oke, titik pastinya sebentar lagi dicek dulu di map, nanti di share di map. Nggak ada sinyal. Ada sinyal. Coba Indosat mau nyalain. Kayaknya yang ini mungkin kinan dari restoran. Di tikungan sebelah kanan atau nggak salah. Ya sebelah kanan.
hati-hati di depan setelah tikungan, tanjakannya lumayan curam ya. Siap. Waduh. Waduh, ya. Belum mingkem udah waduh. Hati-hati, depan lagi nih, nanti ada letter S tapi posisi nanjak ya. Ini. Oke, siap. Thank you. Oke, di depan ada spot buat parkir atau apa ya nih ya. Keren, pas dapat bonus lautan awan, men. Boleh kalau Pak berhenti. Ini spot terkeren pertama. Ya, akhirnya kita sampai di titik yang sangat menarik ya, guys. Di sini kita bisa melihat area Sembalun dari titik yang cukup tinggi ya, yaitu persisnya di Taman Wisata Pucuk Sembalun. Nah, di area ini juga terdapat spot yang menarik dan ada space juga untuk kita bisa parkir dan menikmati pemandangan yang ada di sini. Nah, tidak ada salahnya kan kalian ketika traveling ke Lombok mencoba jalur ini. Dan di sini yang amazing tentang Lombok adalah selain pemandangan, infrastruktur jalan pun kualitas jalan sangat-sangat baik. Nah, saat turun menuju ke bawah kita perlu ekstra hati-hati ya. Pastikan kendaraan untuk bagian pengeremannya bekerja dengan baik. Nah, oke, kita lanjutkan perjalanan dan saya sedang mencari tempat atau spot menarik untuk biasa kopi-kopi tampan ya, teman-teman ya. Nanti sambil berdiskusi santai untuk kita membahas rencana kegiatan di hari ini ataupun di esok harinya. Oke, tetap semangat, tetap terhibur dengan video ini ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk di komentar juga. Syukur-syukur saya dapat like dan saya butuh inputan untuk kedepannya seperti apa. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Terima kasih kembali. Halo, sore guys. Alhamdulillah kita sudah sampai di Sembalun ya. Kita lagi ngopi-ngopi tampan di sore hari ini. Oke. Nah, rencananya malam ini kita cari penginapan seperti itu. Kita santai dan mungkin pagi-pagi ada tim yang akan mulai pendakian ya atau trekking ya. Besoknya saya masih tentatif apakah ikut atau tidak. Oke, kita lanjutkan videonya dan saya lanjutkan kembali kegiatan saya. Terima kasih dan tetap saksikan dan lanjutkan. Terima kasih.
Oke, setelah kita ngopi-ngopi tampan ya di coffee shop yang tadi saya temukan, Mahala Coffee, Mahakala guys, sorry salah. Kita lanjutkan kembali perjalanan. By the way, coffee shop tadi ya, Coffee and Eatery, di situ saya bisa menikmati kopi khas dari Sembalun ya. Tentunya black coffee no sugar. Karena sudah 20 tahun lebih saya konsumsi kopi ataupun teh tanpa gula. Ya, hitung-hitung belajar untuk hidup sehat ya guys. Nah, kita lanjutkan kembali perjalanan. Setelah tadi kita santai, istirahat, makan dan yang lain-lain, kita langsung menuju ke penginapan. Untuk penginapan saya dapat tempat yang cukup menarik ya. Bukan cukup, sebenarnya sangat menarik, dengan harga pun yang ramah untuk kita semua. Harga di bawah 500.000 ya kalau tidak salah ya, sekitar 300-an. Nah, tidak ada salahnya karena untuk tempat penginapan sendiri di area Sembalun itu sangat banyak pilihan ya. Kita mau yang betul-betul murah itu ada, dan tetap di sini bagus tempatnya. Seperti itu. Nah, dan mungkin yang nanti teman-teman yang lain mungkin nanti malam ada yang rencana untuk sudah start pendakian, tapi saya sepertinya belum bisa ikut dulu ya. Mungkin next agendanya saya akan cari tempat untuk camping atau nantinya untuk trekking tipis-tipis. Baik, tetap disaksikan dan dilanjutkan serta di komentar tentunya. Oke, see you. Halo Mas. Halo, akhirnya kita sampai ke Lombok juga setelah kita berencana sekitar 2 yang lalu. Alhamdulillah ya. Hello. Kita lagi di mana Mas? Kita lagi di kaki Gunung Rinjani, tempatnya di Sembalun. Kita nginep dulu, besok kita akan mendaki ke Pergasingan. Oh gitu. Terus? Gasing muter-muter, jadi kita makin pusing. Oke. Makasih. Ya, kita sudah sampai di penginapan ya guys. Nah, untuk lokasinya sendiri mudah ditemukan persis di pinggir jalan, dan view-nya kita bisa lihat sendiri ya. Ini tampak bangunannya, ada 2 lantai ya, dan ada dek atas yang kita bisa melihat view nanti saat sunrise. Nah, di seberang tempat ini pun kita bisa lihat ya, ada beberapa penjual dan pedagang makanan ataupun kebutuhan yang kita perlukan, dan tidak sulit kok di sini untuk menemukan apa yang kita butuhkan, karena memang Sembalun itu sudah dikenal juga oleh wisatawan internasional. Nah, nanti bagaimana kondisi yang ada di kamar, seperti apa kamar yang kita dapat, nanti akan ada room tour oleh istri saya di video ini. Oke, tetap semangat dan kita ceria bahagia. Oke, terima kasih, sampai jumpa.